Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aulia Putri dengan NIM 24060200077. Di sini saya akan membahas tentang epilepsi. Epilepsi atau yang dikenal dengan penyakit Ayan atau Sawan adalah penyakit kronis tidak menular pada otak, biasanya ditandai dengan kejang berulang. Epilepsi juga dapat diartikan sebagai kelainan otak yang ditandai dengan kecenderungan terus-menerus untuk menimbulkan bangkitan atau serangan gejala epilepsi yang dapat mengakibatkan kerusakan sel otak, gangguan kecerdasan, dan permasalahan sosial bagi penderitanya. Klasifikasi epilepsi. Klasifikasi epilepsi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama epilepsi idiopatik, penyebabnya tidak diketahui, seringkali genetik, dan yang kedua yaitu simptomatik. Penyebab yang diketahui seperti cedera kepala, tumor otak, atau stroke. Lalu klasifikasi berdasarkan penyebab. Yang pertama ada epilepsi idiopatik atau primer, jenis epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui namun seringkali terkait dengan faktor genetik. Yang kedua, epilepsi simptomatik atau sekunder, jenis epilepsi yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu yang diketahui seperti cedera kepala berat, tumor otak, lalu stroke, dan kondisi pembuluh darah di otak. Lalu ada epilepsi yang dibagi menjadi 4 jenis berbeda berdasarkan kejang yang dialami oleh pasien. Yang pertama ada epilepsi umum. Kejang pada epilepsi umum melibatkan area otak yang luas sejak awal kejang. Tipe kejangnya yaitu meliputi kejang absen, kejang mikronik, kejang tonik-klonik, dan kejang atonik. Lalu yang kedua ada epilepsi fokal. Kejang pada epilepsi fokal berasal dari satu area otak tertentu. Kejang ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan lokasi asalnya seperti epilepsi lobus temporal atau epilepsi lobus frontal. Lalu yang ketiga ada epilepsi umum dan fokal. Pasien dengan epilepsi umum dan fokal mengalami kejang umum dan fokal. Yang keempat, timbulnya tidak diketahui. Kadang-kadang dokter yakin bahwa seorang pasien penderita epilepsi, tetapi mereka tidak yakin apakah kejang tersebut terlokalisasi atau tersebar luas. Beberapa faktor penyebab epilepsi. Yang pertama ada faktor genetik. Riwayat keluarga, jika ada anggota keluarga dengan epilepsi, resiko seseorang untuk mengalami epilepsi juga meningkat. Mutasi genetik tertentu dapat mempengaruhi aktivitas listrik otak dan menyebabkan epilepsi. Penyebab yang kedua, kelainan struktur otak, cedera otak traumatis atau kecelakaan keras pada kepala. Stroke atau gangguan aliran darah ke otak, lalu tumor otak bisa mengganggu fungsi normal otak. Cacat lahir atau kelainan, perkembangan otak seperti cortical dysplasia. Lalu penyebab yang ketiga, meningitis atau ensefalitis dan infeksi yang lain menyerang otak atau sistem saraf pusat dapat menyebabkan epilepsi. Lalu penyebab yang keempat, masalah saat kelahiran. Kekurangan oksigen saat lahir bisa menyebabkan kerusakan otak yang memicu epilepsi. Cedera otak karena persalinan sulit. Lalu
Penyebab yang kelima ada kondisi medis lain. Demensia terutama pada lansia. Lalu gangguan metabolik seperti kebanyakan gula darah rendah atau gangguan elektrolit. Lalu yang terakhir, faktor pemicu kejang atau trigger pada penderita epilepsi. Walaupun bukan penyebab utama, ada beberapa hal yang bisa memicu kejang pada penderita epilepsi, yaitu ada kekurangan tidur, lalu stres yang berlebihan, atau meminum alkohol atau obat-obatan terlarang yang berlebihan juga, lalu cahaya berkedip pada saat epilepsi, dan demam tinggi pada anak-anak dikenal dengan sebagai kejang demam atau demam tinggi. Ada beberapa diagnosis epilepsi. Yang pertama ada mengalami 2 kali atau lebih kejang tanpa provokasi, yaitu kejang refleks yang terjadi dalam rentang waktu lebih dari 24 jam. Kejang tanpa provokasi artinya kejang yang tidak disebabkan oleh kondisi akut seperti demam tinggi. Gangguan metabolik atau cedera kepala yang baru terjadi. Yang kedua, mengalami satu kejang tanpa provokasi dan memiliki probabilitas tinggi. Setidaknya ada 60% untuk mengalami kejang lagi dalam 10 tahun ke depan. Probabilitas tinggi ini biasanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan seperti elektroensefalografi atau EEG yang menunjukkan aktivitas otak abnormal atau MRI yang memperlihatkan kelainan struktur pada otak yang berkaitan dengan kejang. Lalu yang ketiga, didiagnosis dengan sindrom epilepsi. Sindrom epilepsi adalah kondisi di mana kejang, usia saat kejang pertama kali muncul, dan hasil pemeriksaan EEG seperti klinis lainnya membentuk pola yang terdefinisi dengan jelas. Berikut ini pembahasan terakhir tentang proses penanganan penyakit epilepsi. Yang pertama, tetap tenang dan amankan lingkungan. Hindari panik dan jauhkan benda berbahaya dari sekitar pasien. Jangan memindahkan pasien kecuali berada dalam bahaya. Lalu, longgarkan pakaian pasien. Longgarkan kerah baju atau ikat pinggang untuk membantu pernafasan pasien. Jangan memasukkan benda ke mulut pasien. Hal ini karena kesalahan umum yang dapat melukai pasien. Lalu miringkan posisi tubuh. Jika pasien muntah atau ada air liur banyak, miringkan kepalanya ke salah satu sisi untuk mencegah lidahnya jatuh ke belakang. Lalu, dampingi hingga pasien memulih. Tetap di samping pasien sampai kejangnya berhenti sepenuhnya dan ia sadar kembali dengan tenang. Karena hal yang perlu dihindari, jangan menghalangi